Sistem ekonomi liberal praklasik merkantilisme. Ekonomi liberal praklasik adalah masa di mana awal mula pemikiran ekonomi itu muncul. Dalam sistem ekonomi liberal praklasik memiliki 4 subbagian pemikiran, salah satunya yaitu merkantilisme. Merkantilisme muncul pada abad ke-16 hingga 18 pada sebagian besar negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Dalam masa ini, tidak hanya perdagangan dan perekonomian yang maju pesat, namun kemajuan dalam tulisan ekonomi juga maju baik dari segi jumlah maupun mutu. Antara negara dan para pedagang tercipta suasana saling membutuhkan. Para raja membangun, memelihara, dan menjamin keselatan jalan raya untuk lalu lintas darat dan air, serta menghapus bea-bea khusus. Pemerintah mendorong kelompok-kelompok pengusaha dengan memberikan subsidi dan hak monopoli. Hal tersebut tentu bertujuan untuk memperbesar surplus agar negara semakin jaya. Di sisi lain, campur tangan negara hanya bisa dinikmati oleh kalangan pengusaha yang berkolaborasi dengan jajaran penguasa. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima dalam bentuk emas atau perak, sehingga kebijaksanaan waktu itu adalah mendorong ekspor sebesar-besarnya dan membatasi impor. Menurut Sastradipura, mazhab merkantilis adalah suatu mazhab yang terdiri atas sekelompok orang yang menganut pemikiran ekonomi dan politik yang berkuasa pada sebagian besar negara-negara di Eropa. Peran pemerintah bersifat sangat sentral dalam mengatur dan menyusun kerangka dasar aktivitas ekonomi nasionalnya. Pada konteks inilah, komponen politik kekuasaan bersinggungan dengan kekuatan pasar atau market competition. Merkantilisme terwujud pada formulasi kebijakan yang sangat proteksionis, seperti pembatasan impor, pemberian subsidi tinggi, kontrol harga, monopoli pasar, hingga perlindungan pasar dalam negeri. Adapun tokoh-tokoh merkantilisme antara lain yang pertama, Thomas Mun 1571 hingga 1641 adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Ia berpendapat bahwa untuk meningkatkan kekayaan negara, salah satunya dapat dilakukan dengan cara perdagangan dan menimbun kekayaan sebesar-besarnya. Harga ekspor ke luar negeri harus lebih besar daripada harga impor suatu negara. Yang kedua, Jean-Baptiste Colbert 1619 hingga 1683. Jean-Baptiste Colbert merupakan menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahan Raja Louis yang ke-14. Pemikirannya hampir sama dengan Thomas Mun. Menurutnya, surplus ekspor barang yang tinggi dalam perdagangan luar negeri merupakan sumber dari kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, Sir William Petty 1623 hingga 1687 adalah seorang raja yang aktif dan banyak menulis tentang ekonomi politik. Petty menganggap penting arti tenaga kerja labor jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Yang keempat, Jean Bodin 1711 hingga 1776 merupakan orang pertama yang secara sistematis meletakkan teori uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menaikkan harga barang-barang. Yang kelima, David Hume 1771 hingga 1776. David Hume sangat memperhatikan keadilan dan adanya balance of trade. Ia mengajukan teori harga dipengaruhi oleh jumlah uang dan tingkat harga barang dalam suatu negara. Meskipun praktik merkantilisme berlangsung selama berabad-abad, terdapat pandangan-pandangan yang mengkritisi konsep tersebut. Salah satunya diutarakan oleh seorang ekonom, yaitu Adam Smith, yang dituangkan dalam bukunya The Wealth of Nations.
Yang pertama, Smith mengungkapkan bahwa kemakmuran atau kekayaan suatu negara bukanlah bersumber dari jumlah logam mulia yang dimiliki, melainkan sumber daya produktif, yakni tanah atau bahan baku, tenaga kerja, dan modal, serta efisiensi dalam pemanfaatan faktor produksi. Selanjutnya, Smith berpendapat kemakmuran negara ditentukan berdasarkan pada nilai GDP, Gross Domestic Product, dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Tentu, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, pemerintah harus mengurangi campur tangan terhadap perdagangan agar dapat tercipta perdagangan bebas atau free trade. Merkantilis juga dikritik oleh beberapa ahli lainnya karena terlalu banyak penekanan pada sentralitas politik. Yang paling kontroversial adalah asumsi merkantilis yang menganggap bahwa negara adalah aktor utama dalam melakukan ketentuan dan mengatur aktivitas ekonominya.